Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini tumpukan sampah yang ada di kolong Jalan Layang, Tangerang Selatan, Banten, sudah ada rekan kami Mahesa Putra untuk menyampaikan informasinya bagi Anda. Silakan, Mahesa. Ya, selamat petang Sheila dan juga pemirsa dari kolong flyover Ciputat Tangerang Selatan Banten, di mana lokasi ini dalam beberapa hari waktu kebelakang ini dikeluhkan oleh para warga sekitar akibat dari menumpuknya sampah dan juga bau yang ditimbulkan ini cukup tidak sedap sekali. Sambil juru kamera saya Hairudin memperlihatkan, memang jika bisa dilihat Sheila, ini adalah tumpukan sampah yang berada di sepanjang kolong flyover Ciputat, dan saat ini memang posisinya sudah ditutup menggunakan terpal. Jika tadi pagi ini masih terbuka, memang pihak kelurahan setempat ini akibat dari aduan warga yang sangat terganggu. Pada saat tadi pagi ini sudah dilakukan penutupan. Ini bisa dilihat bagaimana cukup tinggi sekali tumpukannya Sheila, bahkan jika bisa saya gambarkan ini tingginya hampir mencapai 2 meter atau bahkan lebih tinggi daripada saya sendiri, dan ini sudah memotong hampir setengah jalan. Artinya ini mengganggu aktivitas warga yang ingin lalu lintas, terutama jalanan ini cukup padat sekali jika di pagi hari. Sambil kita bertanya juga Sheila, bagaimana dampak yang dirasakan oleh warga sekitar, terutama tentunya adalah pedagang makanan, di mana masyarakat merasakan tidak nyaman sekali untuk makan ataupun minum di dekat daerah sini. Boleh, selamat petang Ibu Deli. Iya, selamat petang. Ibu Deli, boleh dijelaskan ke pemirsa sebetulnya sudah sejak kapan sih Bu tumpukan sampah ini ada? Kalau tumpukan sampah mah udah 5 hari, udah hampir seminggu sih. Sudah hampir seminggu, baik Ibu. Kemudian seberapa berdampak Bu yang Ibu rasakan dari adanya tumpukan sampah ini? Mungkin jualan Ibu tadinya mungkin ramai, sekarang sudah sepi, seperti itu, seperti apa? Ya sangat berdampak, jadi sepi dagangannya, jadi berkurang gitu. Lumayan lah separuh itunya berkurang. Penjualannya separuhnya berkurang. Iya, terganggu karena baunya, bau busuk, bau sampahnya. Dari pemerintah sendiri Bu, ini kan tadi pagi masih terbuka ya posisi sampahnya, terus tadi pagi dilakukan penutupan oleh kelurahan. Langkah-langkah apa saja sih Bu yang sudah dilakukan pemerintah, terutama pemerintah Tangerang Selatan seperti itu? Udah sih, ini kan tadinya terbuka, udah pada ditutupin sama itu Ibu Lurah, sama DLH semuanya. Berarti bisa disimpulkan omset dari pendapatan Ibu sendiri ini berdampak cukup berat sekali ya? Iya, separuhnya. Hampir separuhnya bahkan. Separuhnya berdampak, berkurang. Dari pagi biasanya sampai malam Ibu buka, ini berapa orang Bu yang membeli atau bahkan dagangan habis? Kalau sekarang boleh dilihatin nggak sih Bu seberapa berdampak? Jauh banget berdampaknya, berkurangnya jauh, separuhnya ya. Masih banyak kan itu. Lauknya masih banyak gitu, masih numpuk. Biasanya jam segini udah pada habis. Biasanya ini dagangan sudah habis, tapi ini terlihat ya pemirsa memang masih banyak sekali dagangan-dagangan. Ini kalau boleh tahu juga Bu, memang sampah asal dari sampah ini sendiri dari mana? Kayaknya dari warga-warga juga, dari RT-RT kita ya. Dari situ juga sih, ada yang buang ke sini juga sampahnya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Deli. Iya pemirsa, Sheila, memang tadi kami sempat bertanya juga dengan seorang warga. Memang biasanya skemanya kalau misalnya di kolong flyover ini setiap pagi memang akan ada truk yang nantinya akan mengumpulkan sampah dan dibawa ke TPA. Namun dikatakan memang sejak 5 hingga 7 hari ke belakang dari truk pengangkut sampah ini sudah tidak lagi bekerja. Artinya yang biasanya tumpukan sampah ini jika pagi-pagi masyarakat memang sudah terbiasa untuk menaruh sampah mereka ini di depan ataupun di kolong flyover biasanya diangkut. Namun ini karena memang ada diduga terjadi kendala baik di TPA ataupun juga dari truk pengangkut, ini sehingga memang sudah tidak diangkut lagi. Sehingga memang tumpukan sampah-sampah ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sini. Karena bisa dilihat bukan hanya sampah masyarakat saja, cuman juga ini ada sampah-sampah material, ada sampah-sampah berasal dari pasar Ciputat terdekat. Bahkan kami melihat bagaimana di sini ada barang-barang bekas berukuran besar seperti kasur dan juga kayu. Sheila, sementara demikian bisa kami laporkan kembali ke studio. Iya, baik. Terima kasih Mahesa untuk laporannya. Kita tunggu nanti update selanjutnya. Selamat kembali bertugas.